Yang kedua, kembali perempuan. Oke. Suaminya adalah seorang wanita dan tapi dari 90 sampai 2003 saya pegang kelas. Ya, kelas yang saya pegang itu biasanya mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan saya banyak di Tunas. Tunas itu adalah anak kelas 1 SMP sebelum kita menghantarkan mereka ke komisi remaja. Ya, nah saya selalu bersyukur sama Tuhan bahwa sebagai guru sekolah minggu saya memang hanya menabur, tapi saya tidak menuai. Tapi saya bisa melihat bagaimana anak-anak sekolah minggu saya sekarang. Ya, mereka sekarang sudah pelayanan, beberapa sudah jadi majelis. Anak-anak sekolah minggu yang dulu pernah saya ajar itu menjadi orang tua yang juga sekarang mengajar anaknya. Ya, saya mengajar di sekolah minggu di GKI, dan kalau saya ke sana saya pasti ketemu dengan anak-anak sekolah minggu saya dulu gitu. Sekarang mereka mengantarkan anaknya ikut pembinaan, ya. Dan waktu saya melihat bagaimana mereka begitu antusias, bagaimana mereka begitu melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Waktu mereka sharing, mereka bilang, "Cici dulu ngajar saya kelas berapa ya, Ci?" "Kelas 4," saya bilang. "Iya, sekarang anak saya udah 2 loh, Ci." Ya, ada yang udah kepalanya agak botak gitu ya, berarti udah tua banget. Dia bilang, "Saya udah tua banget ya, Ci." "Ya apalagi saya ngajar kamu dulu ya, lebih tua lagi." Nah, tapi waktu mereka cerita itu bagaimana sekolah minggu itu menjadi bekal buat mereka, seperti sekarang itu dari sekolah minggu gitu. Itu yang mereka rasakan, dan mereka selalu cerita senang banget jadi anak sekolah minggu. Nah, saya pun waktu saya menjadi guru sekolah minggu, saya juga terinspirasi dari guru sekolah minggu saya. Ya, waktu saya lahir di keluarga yang bukan Kristen. Salah satunya, papa saya Muslim, mama saya Kristen. Jadi kalau saya ke sekolah minggu itu oma saya yang bawa. Ya, saya setiap hari Minggu tuh oma saya yang bawa saya sekolah minggu. Kenapa saya pengen ke sekolah minggu? Karena saya senang pulang dapat pembatas Alkitab gitu ya. Lalu guru sekolah minggunya tuh perhatiin saya. Lalu saya dapat kesempatan bisa tampil kalau ada Bible quiz. Kalau dikirim ke gereja-gereja mana saya dikirim. Pas senangnya begitu tuh saya. Ya, tapi yang sebetulnya yang membuat saya berkesan adalah kenapa saya mau jadi guru sekolah minggu? Karena saya punya guru sekolah minggu yang sangat mengasihi Tuhan. Saya nggak pernah tahu guru sekolah minggu saya sekarang ada di mana. 2 guru sekolah minggu yang begitu baik sama saya. Saya teringat waktu saya sakit, waktu itu saya kena cacar air. Guru sekolah minggu, saya nggak datang ke sekolah minggu. Itu baru sekali-sekalinya saya nggak datang ke sekolah minggu. Lalu pulang, jam sekolah minggu selesai, 2 guru sekolah minggu itu datang ke rumah saya. Dia bikin kelas sekolah minggu di kamar saya. Bayangin tuh, baru sekali saya nggak datang. Mestinya kan kalau guru ada sebulan baru dia dijenguk ya, itu kalau ingat ya, bagus kalau masih ingat. Saya cuma sekali nggak datang dan dia langsung mengunjungi saya. Sampai saya sembuh dari sakit cacar air itu, guru sekolah minggu itu setiap bubar sekolah minggu dia masih terus mendampingi saya. Nah, itu yang membuat saya sangat terkesan dengan guru-guru sekolah minggu yang boleh mengajar saya. Ya, saya boleh melihat bagaimana cinta kasih Tuhan bekerja dalam diri mereka. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang anak juga terlibat di dalam sejarah penerjemahan Alkitab. Ya, kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita katakan orang-orang buku gitu. Buku yang seperti apa? Buku yang paling laris yang diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa. Nah, seorang anak ternyata terlibat. Artinya di sini peran seorang anak bukan peran yang main-main. Saya ikut cagur di tahun 90. Waktu itu pendetanya ngomong begini sama saya, "Ivan, ingat ya, waktu kamu menjadi guru sekolah minggu, kamu harus mengasihi anak-anak yang kamu ajar itu seperti Tuhan mengasihi kamu. Kamu harus mengajar mereka dengan kasih sayang, dengan cinta kasih seperti Tuhan mencintai kamu. Sayangi yang Tuhan sayangi, kasihi yang Tuhan kasihi." Itu saya ingat terus. Jangan pernah menganggap bahwa anak-anak yang Tuhan taruh di kelasmu adalah kebetulan, tapi kamu mengambil bagian di dalam pendidikan iman mereka. Tahun 90, saya ingat banget. Ya, kalau sekarang saya ketemu pendetanya, saya selalu ingat. Oh, dia panggil saya udah ibu sekarang. Waktu itu saya tahun 90 belum menikah soalnya. Jadi kalau saya cerita itu dia selalu, "Ibu Iva masih ingat ya?" Iya, sangat saya ingat. Mencintai apa yang Tuhan cintai, mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Itu yang menjadi pendorong saya ketika saya menjadi guru sekolah minggu. Oke, kita akan lihat sama-sama. Bisa pinjam ininya, Mas? Kalau saya terlalu cepat, nanti bisa kasih tahu ya kalau saya kecepatan. Saya terbiasa kalau ngomong cepat memang. Ya, jadi ini juga pergumulan saya kalau ngajar ya. Mesti agak pelan saya ya. Oke, kita akan bicara sekarang
Siapa sih seorang anak itu? Ya, anak itu adalah kalau kita bicara survei, ya, survei terhadap 3.000 pemuda Kristen di US mengatakan begini: 1 dari 8 orang bertobat sebelum usia 6 tahun itu adalah anak. Ya, jadi anak-anak kecil itu bertobat pada saat mereka mengenal Kristus di usia mereka masih kecil, dan apa dampaknya ke depan? Hampir 1.500 orang bertobat pada usia di bawah 12 tahun. Ini William J. Paul katakan itu. Itu anak. Jadi bukan hal yang main-main, bukan hal kita mengisi waktu luang mengajar mereka, bukan karena kita suka anak kecil, bukan karena kita nggak ada kerjaan kita mengajar sekolah minggu, bukan itu, ya. Lalu yang berikutnya di Indonesia, 35% populasi orang Indonesia adalah anak-anak. Kalau saya katakan anak-anak adalah usia yang paling krusial, paling penting ketika kita menanamkan kebenaran firman di situ. Saya mengutip perkataan Pak Stephen Tong. Beliau mengatakan begini di dalam bukunya Arsitek Jiwa. Masa anak-anak, khususnya di bawah usia 12 tahun, adalah masa keemasan, pembentukan kehidupan yang mungkin menjadi wadah. Wadah apa? Wadah di mana Roh Kudus mengalirkan berkat melalui orang ini kepada banyak jiwa. Atau mungkin juga menjadi wadah di mana setan mempelak orang ini untuk merusak satu masyarakat atau bangsa. Inilah zaman keemasan seorang anak yang Tuhan anugerahkan. Kami dulu waktu punya anak-anak kami masih kecil, kita kan udah baca buku ini, kita tahu secara teori. Dan kita coba terapkan, sampai anak usia 12 tahun, kita nggak bisa lagi pukul dia. Saya juga begitu. Kami menerapkan juga, kalau anak kami salah dengan pukulan. Anak saya laki dan perempuan, sama nakalnya sebetulnya, ya. Jadi bukan bilang laki lebih baik dan perempuan lebih, enggak juga sih, sama ya, anak laki perempuan. Jadi waktu mereka melakukan kesalahan, biasanya kalimatnya mama pukul. Lalu dia 2 kali gitu, mama pukul. Sampai ketiga kali, saya masih ngucapin lagi, ntar mama pukul. Suami saya bilang, kapan pukulnya? Habis ini, yang keempat. Waktu yang keempat dia begitu lagi, saya sebetulnya nggak mau pukul, tapi karena suami saya bilang, kau udah ngomong itu, tanggung jawab apa yang kau ngomong. Oh iya, oke, saya pukul. Begitu saya pukul, saya lihat tuh tapak saya menempel di paha dia kan. Dia liatin saya, nggak ngomong apa gitu. Dia liatin saya dan saya liatin dia. Lalu dia mulai berlinang-linang nih kedua anak saya. Nggak jerit dan dia berlinang. Saya nggak tahan. Saya nangis sampai usap-usap, sakit nggak? Sakit ya. Tapi artinya gini, aduh, saya udah melakukan kesalahan. Karena saya udah bilang, mama pukul, udah 3 kali peringatan masih begitu lagi. Ya saya pukul. Itu juga karena suami saya mendorong, bertanggung jawablah apa yang kau ucapkan. Artinya kenapa? Kita selalu mengatakan begini, kalau kita mau mengasihi anak kita bukan mendiamkan ketika dia bersalah, tetapi kita juga harus mendidik dia. Nah, waktu saya katakan mama pukul, saya harus melakukan sesuatu yang saya bisa ukur. Kalau saya bilang, mama usir kamu, coba benar gak kita usir anak kita? Enggak kan? Jadi waktu saya mengucapkan sesuatu, mama pukul, dan saya pukul, betul saya merasa bersalah banget. Nah, waktu saya baca buku ini, saya bilang iya sampai usia 12 tahun. Lewat dari usia 12 tahun, saya gak pernah lagi pukul dia. Karena itu saya berharap gini, dia akan membekas, dia akan ingat tuh, mama saya kok begitu ya, mama saya ini ya. Sampai usia 12 tahun saya masih pukul, saya masih cubit kadang-kadang. Ya tapi udah lewat dari usia itu, udah dia masuk SMP gitu ya, itu saya mulai memperlakukan dia bukan lagi seperti anak-anak, tetapi dengan omongan. Ya, nah yang berikutnya, di dalam satu ungkapan seorang Santo Francis Xavier, dia katakan begini, berikan kepadaku seorang anak sampai ia berusia 7 tahun. Setelah itu kau boleh mengambilnya kembali. Sampai usia 7 tahun. Tadi Pak Yuke juga sempat singgung ya. Usia 7 tahun mereka bisa ditanamkan apapun. Jadi hati-hati, kita mau menanamkan, kita mau mengajarkan apa kepada anak-anak kita. Coba kita buka 2 Timotius 1 ayat 5. Silakan yang sudah ketemu boleh bacakan yang Timotius ya. 2 Timotius 1 ayat 5, lalu pasal 3 ayat 15. Silakan yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita. 2 Timotius 1 ayat 5 dan pasal 3 ayat 15. Silakan. Ya, lalu di pasal 3 ayat 15-nya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menunjuk kepada keselamatan oleh iman melalui Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana ketika kita bicara mengenai teladan hidup,
kepada anak-anak kita. Timotius mendapatkan itu dari ibu dan neneknya. Dan diingatkan kembali, ya, bagaimana itu bisa mengajarkan dia sampai dia dewasa, mengingatkan dia tentang kebenaran firman itu. Ya, kalau dikatakan di sini, ingatlah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, yang menuntut engkau kepada keselamatan. Jadi kalau kita lihat inilah bagaimana Allah itu mendidik anak-anak kepada menanamkan kepada kita untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai orang tua? Ini anak yang Tuhan percayakan. Nah berikutnya kalau kita lihat fakta, Alkitab diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa. Seorang anak kecil yang Tuhan pilih boleh terlibat di dalam penerjemahan Alkitab. Ya, terinspirasi dari tekad seorang gadis desa yang miskin bernama Mary Jones. Dia seorang yang begitu mencintai Tuhan. Dia banyak dengar firman dari kapel dekat rumahnya. Dia banyak dapat pengajaran dari bapaknya. Bapaknya itu seorang penenun. Tapi mereka hidup di dalam kemiskinan. Mary Jones tidak mempunyai Alkitab. Yang dia lakukan adalah pada saat dia di rumahnya, dia melakukan apa? Ini yang Mary Jones lakukan. Dia sangat ingin punya Alkitab. Dia hanya dengar dari kapel. Dia hanya tahu bapaknya membacakan kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan ia sering menggunakan waktunya untuk mengunjungi peternakan 2 kilo dari rumahnya. Ngapain? Untuk membaca salinan Alkitab di sana. Itulah kerinduan dia. Apa yang menjadi kerinduan dia sampai dia pengen banget punya Alkitab? Dia selalu berangan-angan ini. Andai kata aku dapat membaca dan membeli Alkitab sendiri, tentu aku dapat membacanya setiap hari. Teman-teman punya Alkitab kan? Apakah teman-teman membacanya setiap hari? Saya sengaja kutip kalimat Mary Jones itu. Kalau saya punya Alkitab, saya akan dapat membacanya setiap hari. Kan pukulan buat saya. Alkitab di rumah kita coba kita hitung, pasti lebih dari 1. Ya kan? Apalagi yang suka ada kebaktian di rumah, itu bertumpuk-tumpuk tuh Alkitab. Tinggal mau pilih yang mana. Tapi apakah kita membaca Alkitab itu setiap hari? Seorang gadis kecil bernama Mary Jones ingin dan sangat mau punya Alkitab. Mary tidak memiliki uang, dan pada saat itu Alkitab di daerah Wales tempat dia tinggal itu sangat sulit diperoleh. Ada satu kota 25 mil jauhnya dari tempat dia yang namanya Kota Bala. Nah dia merasa bahwa di Kota Bala itu ada kemungkinan saya bisa dapat Alkitab. Tapi belum tentu juga Alkitab bisa saya temukan di sana karena masih termasuk barang. Mary Jones berjuang untuk mengumpulkan uang. Apa yang dia lakukan? Ia mengumpulkan uang selama 6 tahun, Bapak Ibu, teman-teman semua. Dia bekerja sebagai penjaga anak tetangganya. Dia menambal pakaian. Dia mengambil kayu ke hutan. Dan dia beternak ayam. Untuk apa? Untuk membeli sebuah Alkitab. Ada filmnya, nanti saya akan bagikan buat teman-teman semua. Sengaja saya ambil yang kartun ya, supaya tidak terlalu berlinang air mata ya. Kalau kita baca bukunya, itu nggak tahan untuk nggak nangis. Gila ya Tuhan, ada anak kecil begini berani sekali loh dia menahan dirinya untuk mau melakukan pekerjaan orang dewasa demi sebuah Alkitab ya. Nah ia juga harus berjalan lebih kurang 40 kilo ke rumah pendeta Thomas Charles. Pendeta Thomas Charles ini yang melayani gereja-gereja tempat Mary Jones tinggal. Jadi dia sering dengar pendeta ini berkhotbah. Nah dia bilang saya harus ke rumah Pak Pendeta itu untuk membeli Alkitab. Dia bawalah uangnya yang dia tabung selama 6 tahun ke tempat pendeta Charles. Sampai di sana, dia serahkan, Pak Pendeta, ini uang yang aku kumpulkan 6 tahun. Aku mau membeli Alkitab. Pendeta Charles melihat penampilan dia dengan kaki yang agak luka karena dia berjalan tanpa alas kaki. Dia lihat dengan penampilan Mary Jones, gadis kecil yang berjuang untuk sampai ke tempat dia. Dan dia katakan, maaf Mary, Alkitab di tangan saya hanya 1, ini pun pesanan orang. Saat itu Mary Jones ketika mendengar kalimat itu dia menangis. Pupus sudah harapan dia menabung 6 tahun untuk mendapat Alkitab. Melihat air mata Mary Jones, pendeta Charles tidak tahan. Dan yang dikatakan pendeta Charles adalah ambil Alkitab ini. Ini hadiah dari Tuhan untuk. Bayangkan bagaimana seorang gadis kecil yang menabung 6 tahun untuk mendapatkan Alkitab. Tiba-tiba dia mendapatkan gratis. Karena Tuhan menaruh itu dalam hati pendeta Charles. Ya. Dan pada akhirnya kalau kita lihat bagaimana penerjemahan Alkitab itu bisa lahir. Ini ungkapan yang ada dikatakan begini. Pasti masih banyak Mary-Mary lain di Wales, yang di England, Skotlandia, di Irlandia, bahkan di berbagai negeri yang jauh
yang sangat menginginkan dan mendapatkan Alkitabnya sendiri. Lantas apa yang kita melakukan? Kita harus berjuang untuk mendirikan sebuah lembaga yang mengusahakan pengadaan Alkitab. Ini adalah tanda dari Tuhan, supaya kita berusaha mati-matian mengadakan Alkitab dan sebanyak mungkin diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Lahir dari pergumulan seorang Mary Jones. Akhirnya tanggal 7 Maret 1804 berdirilah lembaga Alkitab pertama di dunia, Lembaga Alkitab Inggris. Di Indonesia kita punya ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, perjuangan, kesabaran, keuletan, kesetiaan, dan ora et labora terukir dalam kesaksian hidup seorang Mary Jones. Once upon a time, a long time ago, a little girl called Mary lived in a faraway country called Wales with her mom and dad. They did not have a lot of money. There was no school close to where Mary lived, and so she had not learnt to read or write. Every Sunday, Mary went to church with her parents. There she would listen to the minister read from the big Bible. Mary loved listening to the amazing stories about people like Noah and his ark, David and Goliath, and the miracles of Jesus. Mary tried really hard to remember all the stories the minister read in church, but it was too difficult. One day, Mary's dad came home with wonderful news. A school was opening in their village. I can finally learn to read and write, thought Mary. Now I can read the Bible stories myself. But in those days, books were very expensive. Mrs. Evans, who lived close by, was lucky enough to have a Bible of her own. She knew how much Mary loved Bible stories. One day, she invited Mary to her house to come and read from her Bible. When Mary went to Mrs. Evans's house, she saw the big Bible on a special table on a beautifully embroidered cloth. I wish I had a Bible of my own, said Mary. Then and there, she decided to do whatever it took to get a Bible of her own. Mary worked very hard to save money. She gathered wood and eggs and sold them at the market. She mended clothes, and she also did some babysitting. Finally, after 6 years, she had enough money to buy a Bible. But there were no Bibles in her town that she could buy. Mary would have to travel far away to a town called Bala to buy a Bible. In those days, there were no cars or buses. Mary would have to walk. She walked a long, long way all day, about 40 kilometers over rocky mountain paths, barefoot, saving her only pair of shoes for when she arrived in town. Tired and hungry, Mary arrived in Bala just as the sun was disappearing behind the hills. The next morning, Mary raced off to see Reverend Charles, who would sell her a Bible. Mary said excitedly, I'm here to buy a Bible, so I can read the Bible whenever I want to. Reverend Charles looked at her sadly. I'm so sorry, my dear, he said, but I have no more Bibles to sell. Mary was heartbroken. She cried and cried. But I've come all this way, she said. I've been saving money for 6 years. Reverend Charles could see how important the Bible was to Mary, and he decided to help her. Here you go, Mary. You can have one of my very own Bibles, he said. Mary could not believe it when Reverend Charles placed the Bible in her hands. Oh, thank you, Reverend Charles, she exclaimed. Thank you, thank you, thank you. A very happy Mary took her Bible home to her parents. Now she didn't have to wait for Sundays in church. She could read the Bible
whenever she wanted. And she could share it with other people, just like Mrs. Evans shared her Bible with her. But Mary's story doesn't stop there. Reverend Charles kept thinking about Mary and how difficult it was for her to get a Bible. Later, he went to a meeting where ministers from all over the country were gathered, and he told them Mary's story. All the ministers decided to get more Bibles at low prices for the people of Wales. One of the ministers, Reverend Hughes, stood up and said, "If for Wales, why not for the whole world?" And that is how the first Bible Society started. Today, there are more than 140 Bible societies all over the world who help people like Mary to get Bibles in their own languages. The Bible Society of South Africa makes Bibles available at low prices in all of our country's 11 languages so that everybody can afford to have a Bible of their own. But we need your help. Translating the Bible takes a long time and costs a lot of money. You can help. Ask your mom or your dad to order you a collection tin from our website, and you can help other children to receive a Bible. Ya, luar biasa ya. Seorang anak yang bisa membawa pengaruh yang sangat luar biasa bagi dunia. Kalau orang mengatakan, ya Allah, apa sih artinya seorang anak kecil? Yang anak tidak masuk hitungan, tapi dia bisa berkarya sangat luar biasa. Nah sekarang apa sih sebetulnya kelebihan Alkitab? Kenapa seorang Mary Jones menabung selama 6 tahun untuk mendapatkan Alkitab? Apa kelebihan Alkitab? Alkitab adalah lahir dari inspirasi Allah, bukan karena kehendak manusia. Roh Kudus yang menolong untuk orang-orang menuliskan kebenaran itu. Alkitab adalah satu-satunya yang mampu memberi jawab bagi pertanyaan hakiki hidup manusia. Siapa aku? Mengapa aku ada? Apa yang akan aku kerjakan? Sampai nanti, waktu aku pulang, aku menuju kemana? Hanya Alkitab yang bisa menjawab itu. Tidak ada sumber lain yang bisa menjawab itu. Alkitab menggambarkan dirinya seperti apa? Ini adalah lagu sekolah minggu sebetulnya ya. Alkitab menggambarkan seperti palu yang menghancurkan kekerasan hati manusia. Alkitab adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Alkitab adalah seperti pedang roh, senjata dalam perang iman. Dan Alkitab adalah cermin, tempat penilaian diri yang terpercaya. Jadi kalau anak sekolah minggu itu mereka biasanya hafal Alkitab itu seperti apa. Ada lagunya ini ya, betul ya? Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu yang tunjuk jalan terang bersinar dalam gelap, pedang bermata dua, cermin tunjuk rupaku, ALKITAB, kita amat heran. Lagu-lagu itu saya selalu ulang-ulang kalau saya mengajar sekolah minggu, karena mereka kan gak inget ya, ayat hafalan juga bisa dibikin lagu ya. Jadi kalau nanti kita ingat, oh ya seperti palu itu ada lagunya, pelita dalam terang, pedang roh, cermin, mengingatkan mereka ini loh Alkitab yang kamu kasih ya. Jadi makanya guru sekolah minggu itu, saya dulu kenal satu teman pelayanan, Ibu Shana Obaja. Itu beliau sangat kreatif mengarang lagu-lagu sekolah minggu dari Alkitab. Ya, bisa dia katakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya kasih Tuhan, firman Tuhan dan sebagainya. Ya, jadi kalau guru-guru sekolah minggu itu kalau bagaimana supaya anak-anak kita hafal Alkitab, ayo bikin dalam bentuk lagu supaya mereka hafal. Nanti ada beberapa lagu kalau waktunya cukup kita belajar ya, untuk kita boleh nyanyikan itu. Dan yang keempat adalah Alkitab itu relevan untuk sepanjang sejarah dan selalu tergenapi. Alkitab bukan sesuatu yang kuno. Zaman dulu, sekarang udah gak laku. Enggak. Alkitab berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan selalu relevan serta tergenapi. Tidak pernah bertentangan. Ini tentang Alkitab. Pak Bigman udah banyak bukakan ya di depan tentang doktrin ya. Nah, dalam sejarah gereja, tokoh-tokoh besar ini bertobat pada masa kanak-kanak. Jadi sekali lagi saya katakan, teman-teman, Bapak Ibu, seorang anak bukan seorang yang tidak dianggap, seorang yang kita anggap ya nggak masuk hitungan. Sekarang kita lihat,
ternyata ada loh tokoh-tokoh gereja yang bertobat pada masa kanak-kanak. Yang pertama adalah Mary Slessor, 7 tahun dia bertobat. Siapa dia? Dia adalah pengajar Injil di Afrika. Seorang perempuan yang Tuhan pakai menjadi pengajar Injil di Afrika. Dia seorang anak sekolah minggu dahulunya. Usia 7 tahun bertobat mengenal Kristus. Yang kedua, kembali perempuan, Catherine Booth. Suaminya adalah seorang pendeta dan dia pendiri gereja Bala Keselamatan. Ya, kalau teman-teman tahu ya, yang ada pangkat-pangkatnya itu ya gerejanya ya. Nah, dia seorang guru sekolah minggu. Seorang perempuan tidak boleh berkhotbah, tidak boleh banyak bicara di mimbar. Yang dia lakukan adalah dia mengajar anak-anak sebagai guru sekolah minggu. Usia 6 tahun dia bertobat. Dia adalah tokoh pembangkit rohani, Catherine Booth. Yang ketiga adalah seorang yang bernama Matthew Henry. Di usia 10 tahun dia bertobat mengenal Kristus. Dia adalah seorang penulis tafsir Alkitab. Jadi kalau kita banyak lihat tafsiran Lukas, tafsiran Matius gitu ya. Nah, ini Matthew Henry melakukan itu, menerjemahkan Alkitab. Dan terakhir adalah Polycarpus. Polycarpus adalah seorang uskup di Smyrna yang rela dibakar hidup-hidup dan dia memilih untuk tidak mengkhianati siapa Kristus. Dia bertobat di usia 9 tahun. Ini anak-anak sekolah minggu dulunya, yang mereka mengenal kebenaran firman Tuhan lewat sekolah minggu. Dan teman-teman bisa lihat apa yang terjadi dalam hidup mereka selanjutnya. Mereka menjadi orang-orang yang sangat mencintai Tuhan. Dari mana mereka belajar? Dari guru sekolah minggu, dari orang tua, dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar dia, yang boleh menularkan kebiasaan-kebiasaan baik untuk dia. Ya, jadi kita bisa melihat kembali, iya, sekolah minggu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang remeh-temeh, tapi kita bisa melihat sekolah minggu sangat berperan penting buat anak-anak kita. Alkitab mengajarkan kepada kita di Mazmur 119 ayat 9 dan 11, bagaimana mempertahankan kelakuan kita bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Ini binatunya Antioquia ya, gitu ya, Marta ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita menjaga kelakuan kita bersih, kita menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Menghafal dan menyimpan firman-Nya. Itu yang saya bilang tadi. Bagaimana mengajak anak-anak sekolah minggu kita supaya dia bisa menghafal, bisa lewat nyanyian. Ya, Roh Kudus yang akan mengingatkan ketika kita membutuhkan firman itu. Kita nggak pernah sendiri, tapi kita diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi anak-anak sudah mengerti bahwa Tuhan akan terus menanamkan itu dalam hidup kalian. Diingatkan kalau kalian mau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu diingatkan. Roh Kudus berperan di situ. Guru sekolah minggu yang terus mengingatkan, karena kita Tuhan percayakan untuk boleh menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu. Tidak melakukan dosa, ada jalan keluar, dapat memuji Tuhan, bersaksi dan bersukacita. Inilah yang akan dialami oleh anak-anak kita. Ya, mereka akan merasakan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, hidup yang sungguh bersukacita dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Sekarang bagaimana supaya anak-anak kita bisa mencintai Alkitab pada saat ini? Tidak mudah mendidik anak-anak kita untuk mencintai Alkitab, betul nggak? Ya, ngerasa banget ya kita ya. Waktu zaman saya dulu ngajar sekolah minggu, musuh terbesar saya adalah Doraemon. Karena jam 9 sekolah minggu dimulai, pas itu Doraemon disiarin. Cuma itu. Jadi setiap kali kalau kita berdoa Tuhan supaya Doraemon dipindahkan jam tayang, cuma itu. Karena gak ada lagi yang jam 9 yang menarik. Karena masih TV-nya kan gak banyak. Ya, jadi kita selalu tiap tahun 90 tuh saya ingat banget, aduh ini Doraemon kenapa lah jam 9? Kenapa gak Doraemon jam 2? Sampai nonton jam tidur siang anak-anak ya. Jadi kalau kita misalnya pas ngajar, kenapa sih ini gak datang? Doraemon Ci, apalagi kalau lagi pas seri itu bersambung, nah, anak-anak itu pasti gak datang tuh, ya tunggu serinya habis dulu, ya. Itu kalau kita mau rekam gimana? Suruh mamamu rekam deh, nanti pulang sekolah minggu baru diputerin. Ada beberapa orang tua kasih solusi begitu, dulu masih zamannya DVD, ya udah deh direkamin video gitu ya, direkamin. Tapi anak-anak yang nggak punya video ya nggak bisa merekam, ya nggak datang dia. Tapi kalau lihat gurunya nggak persiapan, dia lihat gurunya ngajar ala kadarnya, udahlah. Makin memperlengkapi dan mensahkan dia untuk datang sekolah minggu, ya kan? Cicinya juga ceritanya begitu, gak ada persiapan. Saya tadi bilang sama Ayuke, waktu pertama kali saya lulus dari Cagur, saya ngajar di kelas 4. Cerita saya cerita adalah Yunus. Dengan kepedean yang luar biasa, namanya juga baru lulus kan dari Cagur kan, saya cerita Yunus. Saya gak sebut namanya. Adik-adik, ada seorang anak disuruh pergi ke satu kota, ke Niniwe. Ci, udah tahu Yunus kan? Habis ini tadi dia dimakan sama ikan.
Lalu dia diminta, ini anak cerita ini. Terus dia cerita, ingat. Tapi kelas 4 kan, saya aduh mati. Dia udah tahu sampai akhirnya, saya cerita apa lagi, lemes lah saya hari pertama itu. Ya, karena waktu belajar teknik bercerita, dulu dikasih tahu, ceritanya itu nggak usah disebut namanya, mulailah begini, jam terbang guru akan menentukan, gitu lah kira-kira ya. Tapi karena saya guru baru kan, cerita Yunus, saya mah hafal banget tuh cerita. Saya bilang, udah saya nggak akan sebutkan nama Yunus itu. Tapi waktu saya sebut nama kotanya di Niue, ya kita tuh nggak ada lagi kecuali cerita si Yunus di Niue itu kan. Ya udah langsung dia tahu. Nah anak itu, satu anak itu adalah troublemaker di kelas saya. Waktu saya ngajar dia, saya ingat banget pendetanya ngomong gini, Iva, kamu ngajar di kelas 4. Ada satu anak di kelas ini troublemaker, semua guru nolak ngajar dia. Kenapa saya? Karena kamu guru baru, kira-kira begitu kan ya. Jadi kamu gak bisa nolak, gak bisa milih. Saya lihat waktu saya ngajar dia. Nah itu dia yang troublemaker. Oh tahu gue Yunus kan, Yunus gini cerita sama temennya. Oh iya tahu. Hanya ngapain lagi dengerin si Iva cerita, kira-kira begitu kan. Lalu pas pulang kan salam-salam kan depan pintu. Sampai minggu depan ya Ci, ya dia datang lagi. Ketemu sama pendeta tuh di kelas persiapan. Saya tanya, Bu, panggilnya kakak saya, Kak, itu dia datang nggak sih sebenarnya sekolah minggu? Oh dia jarang. Jadi kamu siap-siap deh nanti pelawatan. Dia jarang banget tuh datang. Ya jadi kamu sebagai guru masih muda, kamu harus rajin-rajin pelawatan dia. Oh puji Tuhan lah, minggu depan mungkin dia nggak datang. Nah nanti saya kira minggu depan dia masih masuk di kelas saya. Dengan ulah begitu, kadang-kadang dia berdiri di meja gitu ya. Pokoknya dia pikir segala sesuatu yang membuat saya jengkel tangan. Pulang sekolah minggu, kembali saya salam-salam. Minggu depan datang ya, minggu depan datang ya. Begitu dia saya diam. Cuma salam. Ci, minggu depan saya datang Ci. Ngapain juga dia datang? Benar dia datang terus. Jadi setiap Sabtu malam doa saya, Tuhan, besok saya ngajar sekolah minggu. Supaya si Oki, namanya Oki, supaya Oki itu nggak datang Tuhan di kelas saya. Bagaimanapun caranya terserah Tuhan. Itu doa saya tuh setiap hari Sabtu malam. Pagi mau berangkat ngajar itu doa saya lagi, Tuhan biar si Oki nggak usah datang. Tapi kalau ceritanya agak susah. Ceritanya bisa tentang Paulus, kan agak susah tuh ya terjadi. Ntar dia ketemu dengan, atau cerita Bileam, aduh mati lah, ntar dia nyeletuk. Bisa nggak konsen saya, begitu pikiran saya. Ya saya datang, dia datang lagi. Saya hitung-hitung sepanjang saya ngajar, kagak pernah absen tuh anak. Dia datang melulu. Ya sampai saya udah nyerah deh, udah Sabtu malam doa saya udah nggak bisa lagi, udah nggak mempan nih Tuhan rasanya. Ini anak datang melulu. Naik kelas 5, aduh akhirnya saya terbebas dari dia gitu ya. Begitu saya lihat nama saya, dia naik kelas 5 kan saya lihat kelas 5, ya di cabang itu lagi. Berarti dia ada lagi di kelas saya kan? Saya masuk benar dia ada di kelas saya. Sih kita ketemu lagi sih. Ya kita ada ketemu dia lagi. Kelas 6, betul. Saya kelas 6, saya bisa ngajar kelas 6. Maksudnya kan guru baru tuh nggak boleh tuh. Saya kelas 6 ngajar dia lagi. Sampai saya dipanggil, Iva kamu naik kelas 6, ikutin dia. Jadi kamu masuk kelas dia lagi. Kenapa nggak ada yang lain gurunya? Yang lain lah saya bilang. Enggak, kayaknya kamu yang paling pas. Akhirnya, waktu SMP, doa saya gitu, Tuhan besok dia naik kelas tunas. SMP dia, free saya dari dia ya. Itu doa saya, udah senang banget. Pagi-pagi sebelum ngajar saya dipanggil, Iva, kamu naik ke kelas 1 SMP. Kamu gak bisa lagi di kelas 6. Kenapa gak bisa di kelas 6? Saya kan baru 3 tahun jadi guru, 4, 5, 6 kan, baru 3 tahun. Karena saya tahu yang ngajar SMP itu adalah orang yang jam terbangnya mesti tinggi, doktrinnya udah lebih banyak gitu. Kamu naik kelas 6, kelas S1 SMP. Saya gak mau, saya mau jadi kelas 6. Saya masuk di kelas 6. Walaupun nama saya disitu 1 SMP, saya masuk di kelas 6. Saya lihat muka-mukanya, tiba-tiba dia ketok-ketok. Ci Iva, aku di kelas ini ya. Dia duduk di kelas saya. Mau ngapain? Saya juga di kelas Cici. Kamu SMP, kelasmu di sana. Enggak, saya di sini kok. Saya nggak mau pindah. Saya mau di sini sama Ci Iva. Ya ampun, nih anak lagi ya. Ya akhirnya gitu. Saya perhatikan ini, saya nyerah. Karena dia terus di kelas saya. Ini saya naik SMP sama dia. Nah di situ saya mulai coba untuk pahami dia. Sebenarnya saya udah tahu dia itu siapa. Cuman karena dia terlalu nakal, saya untuk masuk, apalagi saya nggak punya adik laki-laki ya, susah banget masuknya. Akhirnya saya terus dalam media. Akhirnya saya berpisah ketika saya harus menikah. Ya, jadi waktu dia umur saya 94 saya menikah, dia naik kelas 2 SMP waktu itu. Saya meninggalkan dia sana, saya harus ke Lampung. Waktu saya mau berpisah sama dia, itu dia nangis gitu ya. Teman-temannya nggak ada yang nangis, kayak berpisah sama siapa aja gitu kan. Dia nangis, saya peluk dia dan saya bilang, kamu nggak boleh nakal. Karena nanti kita nggak ketemu lagi. Saya bilang, iya Cia nggak ketemu. Akhirnya saya berpisah sama dia, saya nggak pernah tahu dia gimana, saya nggak pernah tahu keadaannya. Saya ketemu lagi baru setahun lalu. Setahun lalu saya lihat waktu saya ke GKI diundang, saya lihat dia bawa anaknya 2, dia liatin saya dan dia lama. Ini pasti Ci Iva ya, Cici nggak berubah ya. Saya lihat dia agak berubah ya. Oh ya kamu, dia peluk saya dan bilang, Ci, aku sekarang udah pelayanan.
Anak-anakku 2 ini sudah aku bawa ke gereja. Mereka juga ikut dalam namanya SBI kalau di sana, Sekolah Bina Iman. Dan aku sudah menjadi aktivis full time pelayanan. Saya bilang, iya Tuhan, aku bersyukur melihat dia gitu. Ini anak yang ku doain tiap Sabtu malam supaya nggak datang ke sekolah Bina. Ternyata dia bisa melayani ya. Jadi saya kalau lihat dia lalu berteman di Facebook, dia banyak cerita, dia nggak berubah seperti dulu. Ceritanya dengan gaya yang konyol, dengan ungkapan-ungkapan, tapi saya belajar, iya Tuhan, ini anak yang dulu pernah saya tolak. Ini anak yang saya anggap mungkin troublemaker, aduh gak ada dia lebih enak di kelas saya. Tapi lewat dia saya belajar bagaimana memahami anak sekolah minggu, bagaimana menjadi guru yang lebih sabar menghadapi dia. Dia anak broken home sebetulnya. Jadi dia selalu menarik perhatian supaya dia diperhatikan oleh papa mamanya. Saya papa mamanya gak pernah perhatiin dia, tapi Ci Iva perhatiin saya. Nah, jadi dia udah ketangkap sama saya gitu, dia rasa cuman guru ini perhatiin gua, saya dikejar terus kemana sampai berpisah karena saya menikah. Saya yakin kalau saya menikah di Jakarta, tinggal di Jakarta, dia pasti ikut saya, jangan-jangan serumah sama saya. Kamu pasti ikut saya. Ya, waktu dia mau kuliah dia cari saya, Ci Iva tuh ngajar di mana ya? Karena dia tahu saya dosen kan, Ci Iva tuh ngajar di mana ya? Tapi fakultas yang dia pilih tidak ada di tempat saya mengajar, jadi dia nggak satu kampus. Jadi dia bilang, saya sebenarnya harusnya sama Ci Iva loh, satu kampus loh. Saya mau diajar sama Ci Iva, karena beberapa murid sekolah minggu murid saya di kampus. Nah, waktu dia, ya saya nggak mau bidang itu, karena saya di ekonomi kan, saya nggak mau di situ, dan yang dia pengen di kampus saya nggak ada, jadi nggak ketemu ya. Gitu ya. Nah itu teman-teman yang saya mau sharekan sedikit. Nah, bagaimana mempersiapkan Alkitab? Studi menunjukkan bahwa anak yang masih dalam kandungan bisa diajak bicara, dia bisa bereaksi. Nah biasanya ibu nih suka ajak ngomong anaknya ya, jangan nakal ya. Nah itu ya. Terus kita ngapain tuh mak ngomong sama perutnya? Nah, itu bisa mendengar. Ini studi mengatakan begitu ya. Yang kedua adalah, apakah ada yang lebih baik bagi kita selain untuk dibacakan, selain untuk didengungkan Alkitab setiap hari oleh sang ibu tadi? Setiap ibu yang mengasihi anaknya, dia pasti akan membacakan firman Tuhan, akan mengatakan hal-hal tentang kebenaran firman bagi anak yang dikandungnya. Setelah anak dilahirkan, teruskanlah membacakan Alkitab kepadanya, meskipun dia tidak mengerti kata-kata yang pertama kali kita ucapkan. Ya, bagaimana mungkin anak yang baru umur 1 tahun kita ajak baca Alkitab, ya Tuhan mengasihimu, dia liatin apa, di mamaku ngomong apa ya, tapi terus bacakan Alkitab. Saya tuh ngajarin anak saya juga begitu, ya. Lalu tidak usah kita ikut mempelok-pelokkan kalimat kita. Ada kan orang tua kan, belajar ya, dicadel-cadel itu enggak, ya ngomong bicara seperti biasa. Anggap itu memang 1 jiwa kok, dia bukan setengah ya. Dia jangan berpikir 1/4 dia nih, belum manusia utuh, salah besar ya. Dia udah 1 hitungannya, ya. Jadi jangan usah kita pelok-pelokin ya, Tuhan Yesus sayang sama kamu, gitu kayak bahasa zaman sekarang ya. Enggak, full belajar dengan kalimat-kalimat yang juga mengajarkan dia kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ya. Dan nanti perhatikan, waktu kita mengulangi itu terus menerus ya, lihat, kita akan kagum ketika anak-anak kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat itu pada saat dia mulai bicara. Saya melatih anak-anak saya berdoa kalau makan, ya. Mereka latihan kan berdoa berempat makan. Kamu doa. Kalau kakaknya doa udah agak lebih bagus dulu. Adiknya kalau berdoa, aku nggak bisa. Kamu berdoa. Iya, aku berdoa. Berdoa. Dia doa. Guru sekolah minggu jadi doain. Kucing tetangga. Dia doain mainannya. Dia doain teman yang jahat. Sampai begitu amin, papanya bilang gini, Josie, kita mau doa makan nih. Papa itu doamu panjang banget. Kenapa suruh aku berdoa? Dia jawab gitu kan. Dia kan nggak ngerti konsep berdoa, tapi waktu dia berdoa, pokoknya doa itu kan diungkapkan semua. Karena kalau malam doa kan begitu, doa syafaat kan. Dia ngerti nggak? Enggak, saya yakin dia nggak ngerti. Waktu dia berdoa di meja makan itu, dia masih TK, dia ngomong, dia nggak ngerti tuh. Dia bilang, kucing itu nakal, Tuhan dia ambil permenku, supaya Tuhan nanti kasih tahu ya ke kucing, pindah lagi. Tuhan aku berdoa, itu kan doa makan dalam hati kita gitu ya. Tapi kita pelan-pelan ajarin dia, oh doa makan tuh itu yang manisnya. Oh doa ini nih. Nah kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang dia kutip dari mana? Dari kita ngajarin dia. Bersyukur Tuhan, aku dikasihi, aku punya orang tua yang mengasihi aku. Dari mana dia pakai kalimat itu? Dari saya dan papanya yang ngajarin. Pasti akan dia nular kalimat-kalimat itu. Ya, jadi mulai pelan-pelan. Kalau kita punya anak kecil mulai ajarkan. Ya. Nah, bagaimana urutannya mengajarkan anak-anak kita? Ingat, kebutuhan anak akan firman Tuhan sama pentingnya dengan kebutuhan orang dewasa. Jangan pernah tambah-tambahin, jangan pernah kurang-kurangin. Ya, jadi itu kita mesti ingat ya, mengenalkan serta menjelaskan Alkitab pada anak sesuai dengan perkembangan usia mereka. Bapak Ibu, teman-teman di situ ada berbagai macam contoh buku yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa pakai. Alkitab juga
ya. Cuma bedanya ada gambarnya, ada ceritanya. Kalau Alkitab yang kita kan nggak ada tulisan semua, ya. Nah, balita dia belum bisa membaca sendiri. Alkitab yang bisa kita berikan adalah Alkitab bergambar. Ada gambarnya. Dia belum bisa baca, ya, anak balita. Lalu masuk ke anak yang lebih besar dan sudah terampil membaca. Cergam atau cerita bergambar Alkitab dapat membantu untuk meningkatkan minat dan baca mereka akan Alkitab. Itu tahapnya. Tapi nanti saya udah di kelas besar kalau saya ngajar sekolah minggu, ya. Anak-anak kelas besar saya, anak-anak remaja saya, dia bisa membaca Alkitab yang sudah dapat disampaikan secara utuh. Doktrinal segala macam mereka udah tahu. Upah dosa dalam maut mereka udah tahu. Gak pakai gambar. Kalau anak kelas cergam kan cerita bergambar, upah dosa dalam maut apaan sih? Kita bisa jelasin, ya. Ini contohnya. Makanya ada beberapa kan kalau kita lihat traktat ada warnanya. Pertama adalah yang ada hitam, Tuhan, itu enggak? Kuning, merah, hijau, ya. Nah, teman-teman tahu ya cerita itu. Itu cuma nggak warna-warna, tapi kita bisa membahasakan itu, ya. Ini untuk anak-anak kita. Nah, sekarang di dalam sejarah kita ada di dalam sejarah ini ada tantangan. Tantangannya apa? Apakah kita bisa menciptakan game-game biblikal, sesuatu yang menarik anak-anak kita? Ya, nah game ini sedikit rumit. Misalnya kita mau melatih supaya anak-anak mencintai Alkitab. Caranya gimana? Ciptakan game-game yang asik buat mereka. Ya, jadi kalau kita lihat ada warna-warna. Kalau ungu itu nanti suami, kalau pink itu istri, ya. Kalau orange itu kakek, ya. Nah, contoh banganya seperti ini. Ini dari Alkitab. Nah ini. Jadi dia mesti isi tuh. Sarah putih kan, masuk ke ungu suaminya. Suaminya Sarah siapa? Abraham, ya. Betul, ya. Lalu masuk lagi ke biru tua, anaknya siapa? Ishak. Tahu dari mana? Ya tahu dari Alkitab. Ya, kayak mahasiswa kalau ujian, kunci jawabannya di mana, Bu? Kita kasih kan sebagai dosen. Sama ini juga. Ini kunci jawabannya di mana? Adanya di Alkitab, ya. Jadi mereka tertarik baca. Saya tuh dulu jadi guru sekolah minggu juga mengajarkan begitu. Saya jadi anak sekolah minggu juga dapat seperti itu, ya. Atau biasanya ada game-game seperti ini. Cari kata di dalam Alkitab. Misalnya Kisah 11 ayat 16, mereka cari kan kata ke-10 dari depan, 2, 3 dari air. Nah, mereka harus ambil air. Terserah mau dari mana, mau kamar mandi kayak mau dari mana, bawa air itu 6 dapat poin 1. Gitu saya bikin game-nya. Jadi mereka senang, mau nggak mau harus buka. Kadang-kadang saya masukin kitab-kitab yang jarang dibuka. Zefanya, emang ada ya kitab Zefanya? Ada. Obaja, emang ada sih kitab Obaja. Dia pasti jarang buka. Matius, Markus dia sering buka. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau di gereja begitu PA Perjanjian Lama, bukanya lama kan? Kita buka Habakuk, aduh Habakuk sebelah mana lagi Habakuk? Pasti nyari dulu pinggir Habakuk. Apalagi Alkitabnya nggak ada pinggiran begini, mati lah itu. Sampai udah selesai pendetanya baca nggak ketemu juga tuh kita. Sebelah mana itu ya? Ini kan bukan ajak. Jadi Habakuk I deket I, enggak begitu urutannya. Ya makanya belajar Alkitab juga ada lagunya tuh ya. Kalau guru-guru sekolah minggu pasti tahu tuh ya. Nah jadi pakai kata-kata seperti itu, terdorong mereka mau nggak mau jadi buka dan cepet nanti terlatih ngebuka. Saya udah praktekkan itu karena saya juga mengalami itu waktu jadi guru sekolah, jadi anak sekolah minggu ya. Nah sekarang di dalam game biblikal lagi, tetap kita harus evaluasi. Waktu mengajak mereka untuk terlibat itu, waktu menganggap mereka bahwa mereka ini ada di dalam zaman yang terus berubah. Pertama-tama kita tanya, apakah permainan ini dinikmati oleh semua murid? Mereka nikmati nggak? Mereka senang nggak? Umumnya senang. Umumnya anak-anak senang. Karena anak-anak itu udah mulai tertantang, keingin tahunya besar ya. Nanti waktu cicinya ngomong ini, kakaknya ngomong ini, masa sih benar ya? Dia akan cek. Benar. Nah itu anak begitu. Dia senang banget. Ya dia akan ngecek. Ya. Lalu yang kedua, apakah permainan ini benar-benar memiliki tujuan atau sekedar mengisi waktu? Makanya hindari kata-kata sambil. Ya, kita kalau misalnya memimpin pujian, teman-teman sambil nunggu yang datang kita nyanyi puji Tuhan yuk. Nyanyi bukan sambilan, ingat. Ya teman-teman sambil kantong diedarkan kita nyanyi, nggak ada sambil. Teman-teman pada saat kantong diedarkan kita memuji Tuhan, beda kan dengan sambil. Makanya ajarkan anak-anak kita kalau memimpin menyanyi atau mengajak mereka membaca juga bukan sambilan. Itu bukan pekerjaan iseng-iseng berhadiah, bukan. Ya, jadi apakah sekedar mengisi waktu luang ataukah memiliki tujuan? Yang ketiga, kalau kita katakan berikutnya adalah apakah permainan itu membuat pengetahuan Alkitab mereka bertambah? Ya, jadi udah tahu nih saya. Cerita ini saya tahu nih, ya. Ajak mereka untuk menggali lebih dalam. Terutama untuk perjanjian lama itu saya katakan. Karena agak ngebosenin. Saya ingat banget waktu saya ngajar imamat tentang baju imam atau yang baju efod, mutiara ini kakinya begini, anak-anak ini, aduh lah cici ini ngomongin apa nih ya. Bingung dia loh.
baca setengah mati itu ngajarinnya kita juga. Kemah suci, belajar kan kemah suci kan? Mulai didirikannya begini, ada ruang ini. Anak tuh kalau kita mau apa dia ngomong. Tapi waktu ada gambar, dikasih tahu ini loh pelataran, ini loh ruang kudus, ini loh ruang maha kudus. Kenapa di ruang maha kudus imam besar harus diundi masuknya? Kenapa harus dipasang gerang yang bunyi, gitu kan? Supaya tahu dia masih hidup apa enggak, kan gitu ya. Nah itu dari mana? Visualisasi. Makanya di kelas cabut itu juga dibekali tentang alat peraga, ya teman-teman yang di kelas sekolah minggu ngajar ya, alat peraga. Jangan pernah malas kalau jadi guru sekolah minggu buat alat peraga, terutama yang ngajar balita kelas kecil. Kalau kelas besar masih mending alat peraganya bisa pakai bagan lipat. Ini apa? Dibuka. Oh iya ini. Habis itu apa? Nah buka. Itu kelas besar. Atau flanel kelas tengah. Tapi kalau kelas kecil balita itu mesti pakai alat peraga. Karena tiap kali bubaran sekolah minggu dia pasti bawa itu kan. Aku bikin ini loh, ini buat mama. Walaupun warna dipertahan gitu ya. Tempelannya nggak jelas apa ditempel ya. Tapi itu yang membuat mereka tuh terikat terus di sekolah minggu. Nah ini game Lidika juga begitu ya. Lalu setelah permainan ini, apakah diskusi tentang Alkitab berjalan dengan baik? Itu evaluasi sebagai guru. Berjalan dengan baik nggak diskusi itu? Semakin nggak mereka kenal firman Tuhan? Dan apakah permainan ini menjadi sangat menyenangkan sehingga memacu mereka untuk rindu membaca Alkitab? Pasti harusnya. Anak-anak akan waktu dia dengar, waktu Cici cerita itu ada di sini loh, dia akan baca. Iya benar loh. Kayak tadi Mary John, dia senang ceritanya siapa? Tadi sempat dengar? Delilah, ya, kan? Oh ya, Delilah. Kalau itu dia jahat sebetulnya kan, menjebak si Samson kan. Tapi si Mary John demen bacanya Daud, gitu ya. Nah teman-teman kalau teman-teman lihat juga Daud itu kan dari kecil ya kenal firman ya. Itu nggak dari masih kecil ya. Pemain kecapi, pengembala, muka yang merah-merahan. Nah kita lihat bagaimana di dalam tantangan sejarah ini kita bisa menciptakan game-game yang menarik. Nah sekarang aplikasi buat kita sebagai guru dan orang tua. Yang pertama adalah ingat, rintangan terbesar sebagai seorang guru atau orang tua untuk membantu anak mencintai dan menggunakan Alkitab bukanlah televisi atau internet. Seperti saya bilang, saingan saya si Doraemon, bukan itu. Rintangan terbesar adalah keteguhan dan keuletan kita untuk membuat perubahan. Kita mau anak-anak kita berubah. Mengalami seperti tokoh-tokoh Catherine Booth, mengalami seperti orang-orang yang hebat, yang boleh Tuhan ubahkan di masa kecil mereka. Yang berikutnya adalah kita lihat di dalam era internet sekarang, orang tua, guru sekolah minggu harus berusaha lebih keras menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan cara apa? Di era yang sekarang ya. Kita lihat. Pertama adalah dalam setiap tindakan kita nyatakanlah kebergantungan kita kepada Tuhan. Mereka lihat papa mamanya selalu berdoa pada Tuhan. Guru sekolah minggunya selalu berdoa pada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Itu dia yang mereka lihat. Yang kedua adalah praktikkan apa yang kita ajarkan tentang Alkitab. Alkitab ajarin apa? Oh misalnya hormati orang tuamu. Dia lihat ternyata papa mama saya juga menghormati loh opung saya, menghormati loh oma opa saya. Berarti benar papa mama saya ngajarin saya. Tapi kalau kita ngajarin hormatilah ayah dan ibumu ya supaya lanjut umurmu. Kalau dia lihat kita kurang ajar sama mama kita ya. Oh ya nggak salah nih mak gue ngajarinnya. Itu kan dia bisa komen. Mama ngajarin aku begitu, papa sendiri begitu. Nah dia bisa ngomong gitu. Dia akan lihat kita ini kan buku yang dia lihat yang berjalan, yang dia lihat mama saya lakuin apa, papa saya lakuin apa. Betul nggak mereka menjadi model seperti itu yang mereka omongin? Nah itu anak-anak akan nilai. Yang ketiga, satukanlah kebenaran Alkitab ke dalam kehidupan sehari-hari yang tadi Pak Yoga sudah ungkapkan ya. Jadi kita harus terus mengingatkan itu. Dan buatlah kegiatan menghafalkan firman Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nanti kita akan belajar di sesi yang kedua bagaimana kita belajar menghafal firman Tuhan. Dan buatlah Alkitab sebagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Segala sesuatu ada dalam Alkitab. Ketika kita punya masalah, ketika kita harus menghadapi hidup kita yang sangat berat, ketika kita punya pergumulan yang mungkin gak bisa terselesaikan secara manusia, ajarkan anak-anak kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan karena Alkitab yang Tuhan berikan membantu dan menolong kita. Dorong anak untuk membaca ulang Alkitab. Ayo dorong ya. Ya saya biasanya juga cek anak-anak saya, kamu PA nggak hari ini? PA mah, PA-nya dari mana? Dari ini mah. Nah kalau dia tanya mah, oh di Alkitab bilang gini, ternyata ini begini. Nah saya tahu, oh dia lagi PA tuh, dia banyak pertanyaan. Ya, jadi saya pikir anak-anak mesti terus didorong supaya mereka tergelitik untuk baca firman Tuhan. Ya. Nah ini kesaksianku, ini kisah nyata ya, orang-orang yang boleh hidup menjadi berkat ya. James Harvey, dia bilang begini,
66 buku di dalam Alkitab ya, merupakan satu kesatuan yang sempurna, suatu wahyu yang bertujuan, suatu bukti bertahap bahwa Alkitab lebih daripada sekedar pekerjaan orang yang cenderung keliru. Dan yang kedua adalah kesaksian dari seorang bernama Jenderal Robert Lee. Dia bilang, dalam semua kebingungan dan penderitaan saya, Alkitab belum pernah gagal memberi kepada saya terang dan kekuatan. Apakah kita juga mengalami seperti ini? Merasakan bagaimana Alkitab yang Tuhan berikan menjadi berkat dalam hidup kita. Ya, ada yang mau menanggapi, mau bertanya, mau menambahkan, silakan. Sebelum masuk sesi kedua nanti ya, silakan teman-teman. Anak yang terlibat dalam penerjemahan Alkitab. Ya, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, Marlene. Kalau tadi kan kita bagaimana perkembangan dari anak itu mendapatkan Alkitab. Kalau dia sampai sekarang sudah jauh sekali perubahannya. Nah, sehingga kita lihat bahwa anak-anak sekarang itu sepertinya tidak menghargai Alkitab. Ya, sepertinya gini. Saya juga kurang tahu apa karena mereka ke gereja karena orang tua membiasakan mereka dengan membawa handphone apa yang sudah ada Alkitabnya di download, tapi sehingga anak-anak itu kebanyakan juga yang umurnya mulai dari kelas-kelas besar lah. Mungkin kalau anak kecil tidak ada, tapi kalau anak besar sudah mulai mereka tidak membawa Alkitab, sehingga saya melihat ini bahwa yang mereka mau Alkitab saja seperti tadi bilang yang perjanjian lama kayak Habakkuk, Obadja, Zephania itu kan susah, apalagi kalau mereka dengan itu. Jadi saya merasa bahwa kita bagaimana ya untuk membuat anak-anak itu seperti Alkitab bergambar pun sudah sekarang tidak malas mereka untuk melihatnya, padahal itu yang membuat mereka sebenarnya harus tertarik. Tapi mereka lebih tertarik dengan kalau mereka dikasih gadget yang ada isinya. Nah, saya beberapa kali ada dapat anak-anak yang kamu bawa Alkitab enggak? Udah ada di handphone. Nah, sekarang kita mau menyalahkan mereka juga bagaimana ya, mau bilang bahwa kamu jangan, kamu harus bawa Alkitab, tapi udah ada kan di sini, udah ada gitu. Jadi mereka ngotot bahwa ini udah ada Kak gitu. Sementara kita inginkan supaya Alkitab ini terus, supaya Alkitab ini buat mereka sampai tua pun kalau perlu mereka tetap belajar itu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya itu kan akhirnya Alkitab ini tidak berguna. Apa karena orang tua yang sudah kehilangan juga untuk membaca Alkitab di rumah, ataukah memang itu perkembangan zaman ya, sehingga kita di sekolah dulu juga kadang-kadang bisa sulit untuk bawa, apalagi kalau kayak tunas, kan banyak juga sekarang yang sudah dengan handphone. Nah, kita tidak tahu apakah dia baca Alkitab atau dia baca SMS atau dia tiba-tiba lagi lihat ini Alkitab tapi dia ketawa sendiri, berarti dia nggak akan. Sementara kita tidak bisa melihat dia secara langsung lagi lihat apa. Nah, di sini kadang-kadang kesulitannya gitu Bu. Jadi bagaimana itu apa peran orang tua, apa kita gurunya harus bagaimana ya, sehingga mereka tuh mencintai Alkitab gitu. Alkitab dalam arti buku. Karena saya tahu bahwa mungkin sekarang di banyak negara juga belum tentu mereka bisa mendapatkan Alkitab seperti kita yang di rumah bertumpuk itu sampai berdebu, tapi sementara mereka menghargai sekali. Sementara anak-anak di sini ya sekarang udah tidak menghargai lagi, seperti ya udah ada. Sementara belum tentu kalau kita suruh mereka cari, coba cari di semuanya di mana ya yang ada ini aja mereka nggak tahu, apalagi kalau di handphone gitu. Memang akhirnya kemajuan zaman itu kan bagaimana kita bisa membuat itu semakin membuat kita semakin diperkaya atau justru menjadi kemunduran bagi kita. Sebenarnya kan begitu kita ya dengan kemajuan zaman, betul nggak? Tanpa kita sadari kita misalnya dengan suami istri duduk di restoran. Kalau dulu belum ada BB, belum ada WhatsApp, belum ada Pet, belum ada Twitter, kita pasti ngomong kan? Suami istri tuh ngomong di restoran. Makanya kalau film-film zaman dulu Rano Karno gitu ya, kalau kita nonton ya tahun 80 itu pasti ngomong gitu. Sekarang coba kalau kita ke restoran, kita lihat suami istri begitu tulis menu, suaminya pegang apa, istri juga pegang kan? Ayo makan, bentar lagi balas SMS, nah baru makan. Akhirnya zaman itu membuat yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh, tanpa kalimatnya begitu ya orang katakan. Nah sama, waktu kita memutuskan mendownload
Alkitab di gadget kita. Saya, suami saya, anak-anak, kita punya kesepakatan begini. Kalau kita lagi tunggu jemputan, karena kan biasanya kita tuh satu rumah, karena rumah yang jauh, perginya tengah masih gelap-gelap buta gitu, udah ke kerja, lalu pulang tunggu jemput, siapa jemput terakhir. Nah, sambil nunggu kita bisa baca itu, gitu ya. Jadi saya selalu bilang, oke, waktu kita perjanjian ya, waktu kita download Alkitab di gadget kita masing-masing, kalau sambil nunggu jemputan, kamu bisa baca. Iya mah, jadi baca. Tapi waktu misalnya dia kebaktian misalnya, terutama anak saya yang besar, dia selalu bawa Alkitab lagi. Adiknya bilang, kan udah ada kok di Alkitab, kamu nggak pernah beda, cara bacanya beda, dia bilang. Ya, karena saya tuh waktu ngajarin dia begitu, buka Matius 6 ayat 33, kan saya lihat dulu kerajaan kebenarannya gitu ya. Ayat kata ketiga dari ini, dia nafsu bacanya gitu ya. Adiknya bilang, kamu kan udah ada di situ, udah kita download, kan kita udah sepakat sama-sama. Tapi kan ke gereja kan bukan mengisi waktu luang, ya benar juga ya. Kan perjanjiannya kalau kita nunggu jemputan, kita nunggu di mana mama papa belum jemput, kamu bisa baca itu, gitu ya. Dulu begitu. Lantas dia tetap bawa. Tapi kalau saya lihat memang akhirnya zaman, saya pun kadang-kadang juga udah saya download di tab ya, saya punya itu aja, saya nggak boleh di Alkitab gitu. Saya cuma berpikir gini, betul yang Marley katakan. Anak-anak tidak bisa lagi kita kontrol di dalam kelas waktu kita mengajar mereka. Apakah mereka baca Alkitab atau mereka membaca yang lain dan melihat yang lain? Apalagi ada wifi di tempat gereja misalnya, ya kan? Yang mereka udah connect. Waktu kita cerita apa yang dia baca juga kita nggak tahu. Dan anak-anak juga nggak akan bisa lagi cari berdasarkan Alkitab seperti ini. Nggak ada lagi dia bisa cari kitab apa. Tinggal kita lihat Zevanya tadi, Z. Apalagi sekarang udah ada Alkitab yang berurut abjad, ya. Jadi dia nggak pernah tahu paling atas itu apa, yang paling kitab pertama apa, dia belum tentu tahu. Nah itu makin memperparah. Nah kalau kita bicara bagaimana, apakah orang tua harus kita ingatkan? Sekarang kalau kita ingatkan, bagaimana kira-kira bapak ibu yang sekarang jadi orang tua? Gimana? Bawa Alkitab, kita periksain, kita naik mobil, mana Alkitabmu? Bawa. Atau kita, ya udah zaman udah berubah, ya Mary Jones masa lalu ya, sekarang udah era digital. Ngapain juga ada Alkitab yang dipasang di situ, yang bisa di-download? Lantas kita akan bicara begitu? Gimana bapak ibu yang menjadi orang tua nih? Anak-anak bapak ibu bawa Alkitab atau udah ada di gadget sekarang? Di gadget itu. Hampir semua di gadget. Maka anak-anak gak pernah tahu lagi urutan Alkitab. Kita ajari dulu, saya ingat banget ya. Dulu waktu saya sekolah minggu gimana cara ngafalinnya? Pakainya lagu tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai anak saya hafal. Ya, perjanjian lama juga itu Kejadian, Keluaran, terus begitu. Kejadian, Keluaran, Imamat orang lain, terus begitu. Jadi waktu tanya ini bisa Esra, Nehemia, Esther, nah kitab segitu kita hafal. Anak sekarang mana hafal lagi dia, mana tahu lagi. Kita ajarin juga nyanyi pakai, ya buat ngafalin Alkitab ya adik-adik pakai lagu ya. Gila kakak aja kali, saya kagak. Orang dia udah lihat di abjad itu ada, masuk Matius, dia hafal. Kita kan dia tinggal klik. Memang agak sulit sekarang. Kita membiasakan anak-anak untuk bawa juga dia nggak akan bawa. Apalagi bisa bilang berat mah, tas aja isinya macam-macam. Atau ke gereja bawa apa tuh anak-anak, suruh bilang berat sih juga bingung. Ya emang kayak bawa buku pelajaran sekolah, kan alat make up ya sama tongkat selfie ya, paling gitu kan, yang dibawa apalagi dibawa berat. Memang agak susah malah. Kita hanya bisa memang menghimbau, mengharuskan juga agak sulit. Bahkan saya kalau bilang sama anak-anak, kalau sama kayak saya misalnya di kampus, kalau lagi persekutuan saya mimpin, buka Alkitab, ada yang diem aja nih, buka, nggak bawa bu. Bukannya bilang di tab lu di HP, gua nggak download kata dia kan. Dia nggak apa-apa teman kamu dia udah hafal, kok udah hafal kan ya? Saya biasanya gitu. Belum bu, nah kalau belum kok besok bawa ya. Paling begitu. Minggu depannya waktu kebaktian saya lihat dia bawa. Ya. Memang ada anak-anak yang masih bertahan, kayak anak saya itu yang besar dia masih bertahan tidak mau dia baca Alkitab dari tab. Dia bilang beda sama cara bacanya. Ya, tapi saya nggak bisa juga salahin adiknya yang bacanya dari tab gitu ya. Nah di tab ada kok, tetap kok urutannya sama. Seperti yang mama ajarin, artinya gak berabjad ya, tetap Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan tetap gitu. Nah itu tadi memang pergumulan kita Marley betul. Makanya kalau kita ngajarin anak kuis Alkitab, cara buka Alkitab yang cepet, saya juga sekarang udah nggak ngikutin apakah masih ada kuis Alkitab seperti zaman saya dulu. Jadi ada Alkitab, cuman boleh ada Alkitab di meja, lalu kita cari secepat-cepatnya gitu, baru lari kita nyari apa. Saya nggak tahu apakah sekarang pakai gadget nyarinya. Guru-guru sekolah minggu yang aktif pernah bikin kuis Alkitab seperti itu? Nyari ini gimana? Pakai gadget pakainya.
pakai Alkitab tetap ya. Syaratnya harus Alkitab gitu kan ya. Ya, paling gurunya ngomong gitu. Harus Alkitab, yang mau ikut lomba harus Alkitab. Kak, saya punya ini, nggak boleh, nggak dihitung, harus Alkitab. Gitu. Mau nggak mau jadi mereka terlatih baca Alkitab. Paling begitu kan. Kita biasakan anak-anak. Karena ngecek satu-satu juga, kita keliling-keliling anak itu baca apa juga susah ya. Benar. Kalau di gadget itu begitu. Ya, masih mending dia dengerin kita. Kadang udah nggak dengerin kita. Kita udah cerita kemana, dia masih dengan dunianya sendiri. Kan anak-anak sekarang kan cenderung autis begitu kan, ketawa sendiri. Dia nggak perlu orang lain. Karena apa? Ya sudah ada teman di dunia maya ini. Itu kemajuan zaman membuat orang justru semakin mundur dan semakin maju. Ya, paling diingetin, mari bantu untuk diingetin, untuk mereka baca Alkitab. Paling seperti itu. Karena saya lihat di gereja juga, biar pendeta sudah berkuar-kuar juga ya, tetap aja ya, betul ya, masih pakai gadget orang-orang. Dalam alasan kepraktisan. Ya, praktis, daripada saya nggak baca, gitu. Pasti tamengnya begitu. Daripada saya nggak baca, ibu mau tanggung jawab kalau saya nggak baca. Salah lagi kita katanya ya, memang anak-anak begitu, berargumen sama orang, iya, pada dia nggak baca. Bahkan ada pendeta bilang begini, Bu, kalau dari tab itu justru ibu bisa enak waktu ibu mau PA. Karena kan kita bisa download bahasa aslinya. Bahasa aslinya bilang apa nih? Oh, Yunani begini loh, Ibrani begini. Kalau kita tafsir begini loh. Kalau di Alkitab itu mesti banyak buku, betul nggak? Pakai konkordasi, waktu kita mau PA, pakai peta, pakai apa. Tapi kalau kita sudah masukkan semuanya di tab, waktu kita mau PA enak tuh tinggal klaklik-klaklik dari bahasa aslinya. Banyak orang justru bilang begitu. Lebih enak Bu kalau kita mau PA. Kalau kita komen lagi, ya akan bilang ini udah kemajuan zaman, ibu harus menggunakan teknologi yang ada untuk membantu ibu. Nah gitu sekarang orang kan namanya ya, teknologi yang ada untuk membantu. Tapi saya ngerti apa yang Mali rasakan. Saya waktu jadi guru sekolah minggu belum ada yang begini-begini soalnya. Saya masih pakai Alkitab waktu saya jadi guru sekolah minggu. Ya, tidak seperti sekarang. Teman-teman jadi guru sekolah minggu akan melihat, teman-teman akan melihat anak-anak itu akan lebih banyak membuka HP ya, membuka gadget. Ya, tapi selalu latih mereka baca Alkitab, baca Alkitab. Kamu nanti kita akan belajar bagaimana melibatkan anak dalam kelas. Bacanya seperti apa? Ada tekniknya juga begitu, ya? Supaya mereka terlibat. Iya, orang akan ngomong gitu, tapi ternyata masih banyak orang yang membutuhkan Alkitab. Orang juga bisa nanti di gunung-gunung kan bisa. Iya, banyak orang membutuhkan Alkitab. Makanya Gideon ya, tahu ya Gideon, bagaimana mereka menerjemahkan Alkitab untuk perjanjian baru ya, kalau di hotel-hotel. Kita suka lihat ya, nah, jangan diambil kalau lagi liburan, bagus Alkitab ya. Saya sering kali tuh lihat tuh, teman-teman saya kalau lagi ini ke luar negeri gitu ya, bagus nih Alkitabnya bawa pulang gitu ya. Lalu kita, nggak apa-apa kali Bu bawa pulang. Kita kan berarti mereka bilang, berharga sekali Alkitab ini. Ya, tapi kasihan untuk yang tamu berikutnya nggak baca Alkitab, mungkin dia mau saat teduh, dia nggak punya. Tapi pikiran kita kan udah bagus kita bawa pulang, berarti kita mencintai Alkitab. Gitu. Saya sih nggak yakin tuh kita bawa pulang karena mencintai Alkitab, jujur aja. Biasanya kan kita cenderung bagus juga di halaman depannya, ya kan? Coba aja kita lihat di rumah kita kalau kita mau jujur. Banyak kan Alkitab yang stempel tidak untuk dibawa pulang, kita bawa pulang juga kan? Tidak untuk diperjualbelikan. Coba aja cek kalau nggak percaya. Saya tuh suka perhatikan kalau ada orang buka Alkitab, saya lihat Alkitabnya keren. Tapi waktu dia agak buka-buka sedikit, saya lihat milik gereja. Ya ada milik gereja, apa? Tapi kan Bu, saya kan mencintai Alkitab Bu. Ibu tahu saya kan nggak punya Alkitab. Tapi kan itu milik gereja, Bu. Saya kan melapor sama pendeta atau pengurusnya. Saya bawa pulang ya. Nah, mungkin itu boleh. Yang belum dicap milik gereja kan ada tuh. Biasanya gereja nggak semua dicap. Ini jelas milik gereja dibawa pulang. Astaga, banyak orang saya lihat begitu, bilangnya sih mencintai Alkitab, terutama di hotel ngambil Alkitab, ngambil rajin banget tiap kali teman saya tuh, kalau liburan, kok nyari Alkitab gitu ya, ambil, Ibu ini kan kita mencintai Alkitab Bu, jadi kerjaanmu pasti di rumahmu tuh banyak banget kok Alkitab dari hotel, iya Bu yang Gideon punya, ceritanya macam-macam, bukan berarti nggak boleh, tapi maksud saya jangan seperti itu caranya, minta aja sama orang hotel, saya yakin biasanya orang hotel kasih kali ya. Apalagi untuk orang yang haus kebenaran firman gitu. Jadi saya harus tentang kebenaran firman. Ya Kristen banget ya, istilah saya selamat ya. Oke, close ya. Nanti kita lanjut sesi kedua tanya jawabnya, melibatkan anak dalam kelas ya. Oke, silakan mau break dulu teman-teman. Berapa menit ya Dina? 5 menit silakan. Yang mau kamar mandi, yang mau dandan dulu, bisir-bisir silakan ya. Yudi silakan yang kedua ya. Atau yang mana?